Halo, kita ketemu di pelajaran Matematika SD kelas 5. Kali ini kita akan membahas operasi bilangan pecahan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan, yaitu menggunakan cara yang praktis atau sederhana. Kemudian mengubah pecahan yang satu ke pecahan yang lain. Langsung saja kita masuki pada operasi bilangan pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan. Contoh 3/2 ditambah 4/3. Biasanya penjumlahan itu adalah mencari penyebutnya disamakan. Untuk menyamakan penyebut berarti mencari KPK dari penyebut. Nah, untuk mencari KPK supaya mudah caranya adalah kalau dua angka ini, 2 dan 3 yang kecil tidak bisa membagi yang besar, maka KPK-nya tinggal mengalihkan saja. Jadi di sini KPK-nya adalah 2 kali 3 menjadi per 6. Tetapi kalau bisa membagi, maka nanti KPK-nya menggunakan penyebut yang lebih besar. Nah, untuk yang 3/2 ditambah 4/3, cara praktisnya adalah sama dengan 3 kali 3. Atas kali bawah sama dengan 9, ditambah silang lagi bawah kali atas, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Per bawah kali bawah, 2 kali 3 tadi untuk penyebutnya menjadi 6. Maka sama dengan 9 plus 8 sama dengan 17/6. Tinggal disederhanakan 17/6 atau 17 dibagi 6 dapat 2, sisa 5/6. Contoh yang kedua, 3/10 ditambah 2/5 sama dengan titik-titik. Nah, tadi kita bilang kalau penyebutnya tidak bisa membagi, tinggal dikalikan. Tapi kalau di sini 5 itu bisa membagi 10, maka penyebutnya dibuat masing-masing adalah per 10. Jadi yang 5 juga di per 10. Yang 3/10 tetap, yang 2/5 jadikan per 10, berarti dikalikan 2. Maka sama dengan 3/10 ditambah 2 kali 2, 4, per 5 kali 2, 10. Tinggal menjumlahkan yang atas, 3 ditambah 4, 3 ditambah 4 sama dengan 7/10. Kita masuk pada pengurangan pecahan. Contoh di sini 2/3 dikurangi 2/5. Untuk pengurangan pecahan itu caranya sama saja dengan penjumlahan pecahan. Jadi sama-sama dikali silang, atas kali bawah, 2 kali 5 sama dengan 10, dikurangi 3 kali 2 sama dengan 6. Bawah kali bawah, 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, sekarang tinggal mengurangi, 10 dikurangi 6 sama dengan 4/15. Contoh kedua, 2/3 dikurangi 2/6 sama dengan titik-titik. Nah,
Di sini yang soal kedua, 3 itu bisa membagi 6, maka KPK-nya adalah 6. Maka keduanya itu dibagi 6. Jadi 3 ini supaya menjadi per 6 itu dikalikan 2. Jadi 2 kali 2 per 3 kali 2 dikurangi 2 per 6. 2 kali 2 sama dengan 4 dan 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti 4 per 6 dikurangi 2 per 6. Maka sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 per 6. Disederhanakan yaitu masing-masing dibagi 2. 2 bagi 2 per 6 bagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, kemudian per 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti 2 per 3 dikurangi 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Nah, kita bahas tentang perkalian pecahan. Perkalian pecahan, contoh di sini 2 per 5 kali 5 per 6. Untuk perkalian pecahan, maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 2 kali 5 per 5 kali 6. Jadi 2 kali 5, 10 per 5 kali 6, 30. Disederhanakan masing-masing dibagi 10. 10 per 10 per 30 dibagi 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1, 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi 2 per 5 kali 5 per 6 hasilnya adalah 1 per 3. Dan pembagian pecahan 3 per 2 dibagi 6 per 5. Nah, pembagian pecahan itu biasanya sama dengan perkalian yang angka belakangnya itu dibalik. Jadi 3 per 2 dibagi 6 per 5 itu sama dengan 3 per 2 kali 5 per 6. Atau cara cepatnya adalah tinggal dikalikan silang saja. 3 kali 5 atas kali bawah sama dengan 15. Kemudian bawah kali atas yaitu 2 kali 6 sama dengan 12. Berarti 3 per 2 dibagi 5 dibagi 6 per 5 sama dengan 15 per 12. Tinggal disederhanakan masing-masing dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ini disederhanakan lagi menjadi sama dengan 1 per 4 atau 1 seperempat. Kemudian kita pelajari lagi mengubah pecahan yang satu ke pecahan yang lain. Kita awali dengan mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Contoh di sini 3 per 5. Untuk menjadikan pecahan desimal, maka penyebutnya, ini angka 5 disebut penyebut, itu dibuat per 10. Kalau tidak bisa per 10, dibuat per 100. Kalau tidak bisa dibuat per 100, jadi per 1000, dan seterusnya. Nah, di sini angka 5. Angka 5 ini bisa dijadikan per 10, yaitu dikalikan 2. Maka menjadi 3 per 5 kali 2 per 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, di sini 6 per 10.
Kalau ada per 10 untuk dijadikan desimal, berarti tinggal naruh koma satu angka di belakang koma. Karena angkanya cuma 1, berarti di depannya 6. Di sini ada koma, kemudian ditambahi 0. Jadi menjadi 0,6. Contoh yang kedua, 5/4. Penyebutnya 4. Tidak bisa dijadikan 10, maka dijadikan 100. Supaya menjadi 100 yaitu dikalikan 25. Jadi 5/4 masing-masing dikalikan 25. 5 kali 25, 125. 4 kali 25 yang bawah sama dengan 100. Nah, di sini per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Kalau per 10 itu 1 angka di belakang koma. Maka 125 per 100 menjadi 1,25. 2 angka di belakang koma. Contoh ketiga, 2/3/5. Di sini ada 2/3/5, maka dijadikan pecahan biasa dulu. Maka 2 kali 5, 10 ditambah 3. Jadi menjadi 13/5. Nah, di sini ada angka 5. Per 5 bisa dijadikan 10, berarti dikalikan 2. Maka 13 kali 2 sama dengan 26, kemudian 5 kali 2 sama dengan 10. Per 10 berarti 1 angka di belakang koma, maka menjadi 2,6. Lanjut ke mengubah pecahan biasa ke persen. Contoh 1/2 dijadikan persen. Persen itu artinya per 100, maka pecahan itu dibuat menjadi per 100. Jadi 2 ini supaya menjadi 100 maka dikalikan 50. Maka atas dan bawah dikalikan 50. 1 kali 50 sama dengan 50. Yang bawah 2 kali 50 sama dengan 100. 50 per 100 berarti 50%. Persen itu adalah per 100. Contoh yang kedua, 3/4. 3/4. 4 ini dibuat per 100 berarti dikalikan 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Yang bawah 4 kali 25 sama dengan 100. 75 per 100 berarti sama dengan 75%. Yang ketiga ada pecahan campuran. 1/2/5 maka dijadikan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Maka di sini 1 kali 5 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka menjadi 7/5. 5 supaya menjadi 100 ini dikalikan 20. Maka 7 kali 20 140, 5 kali 20 100. Jadi 140 per 100 atau 140%. Kemudian cara mengubah desimal ke pecahan biasa. Contoh 0,8. Untuk menjadikan pecahan desimal, kalau 0,8 ini 1 angka di belakang koma berarti sama dengan per 10. Maka 0,8 sama dengan 8/10. Tinggal menyederhanakan. 8 dibagi 2 sama dengan 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Contoh lain yaitu 1,25. Di sini ada 2 angka di belakang koma,
berarti per 100. Maka 1,25 sama dengan 125 atau 125 per 100. Tinggal disederhanakan, yaitu masing-masing dibagi 25. 125 dibagi 25 sama dengan 5, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi sama dengan 5 per 4. Kemudian disederhanakan lagi, 5 per 4 itu sama dengan 1 per 4. Kemudian mengubah persen ke pecahan biasa. Contoh 75%. Persen itu adalah per 100. Maka 75% sama dengan 75 per 100. Tinggal langsung menyederhanakan, masing-masing dibagi 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi menjadi 3 per 4. 75 kali dibagi 25 sama dengan 3, 100 dibagi 25 sama dengan 4, jadi 3 per 4. 120% berarti 120 per 100. Disederhanakan, masing-masing dibagi 20. 120 dibagi 20 itu sama dengan 6, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi menjadi 6 per 5 atau 1 per 5 kalau disederhanakan lagi. Demikian untuk penjelasan dari mengubah pecahan ke pecahan lain. Kita lanjutkan pada latihan soal terapan. Soal terapan itu adalah soal yang berupa kalimat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, Pak Eko mempunyai pipa sepanjang 6,5 meter. Jika Pak Eko mau memotong pipa menjadi masing-masing 1/4 meter, berapakah banyak potongan pipa? Jadi 6,5 meter panjang pipa, kemudian potongan pipanya menjadi 1/4 meter, maka nanti ada berapa potongan pipa. Caranya tinggal membagi 6,5 dibagi 1/4. 6,5 ini dijadikan pecahan biasa. Berarti 6 kali 2, 12 ditambah 1, maka sama dengan 13, bawahnya tetap per 2. Dibagi 1 per 4. Sama dengan seperti tadi dikali silang. 13 kali 4 sama dengan 52, kemudian 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Jadi banyaknya potongan pipa ada 26 potong. Soal yang kedua yaitu Bu Eni membeli minyak goreng sebanyak 2,5 jerigen. 1 jerigen berisi 8,2 liter. Berapa liter minyak yang dibeli oleh Bu Eni? Karena di sini yang ditanyakan adalah berapa liter, maka yang 2,5 ini juga dijadikan desimal karena yang memuat liter ini adalah desimal. Jadi 2,5 ini dijadikan desimal. Di sini wadahnya adalah 2,5 liter, kemudian 1 jerigennya adalah 8,2 liter. Maka 2,5 ini dijadikan desimal. 2 kali 2, 4,
ditambah 1 berarti 5. Maka menjadi 5/2. 5/2 di sini untuk menjadi desimal, yang bawah dijadikan per 10. Maka 2 supaya menjadi 10 adalah dikali 5. Bawah dikali 5, atas juga dikali 5. Maka menjadi 5 kali 5 sama dengan 25, kemudian 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi menjadi 25/10. Untuk dijadikan desimal, kalau per 10 berarti satu angka di belakang koma. Maka 25, satu angka di belakang koma berarti menjadi 2,5. Setelah ketemu desimalnya, berarti ini masing-masing sudah desimal, 8,2 dengan 2,5. Maka banyaknya minyak goreng itu sama dengan tinggal mengalihkan 2,5 kali 8,2. Nah, sekarang bagaimana mengalihkan desimal? Kita kalikan biasa, kita oret-oretan di sini di kotak 2 kali 5, 2,5 kali 8,2. Maka di sini dikalikan seperti biasa, yaitu 5 kali 2 sama dengan 10, ditulis nolnya, disimpan 1, kemudian 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah 1 simpanan berarti 5. Kemudian yang 8 kali 20, 8 kali 5, 40 berarti ditulis nolnya, simpan 4. 8 kali 2 sama dengan 16. Ditambah 4 simpanan menjadi 20. Kemudian ditambahkan 0 tetap di sini, kemudian 5 tambah 0 juga 5, kemudian ini 0, 2-nya turun. Maka menjadi 2050. 2,5 itu berarti satu angka di belakang koma. Kemudian 8,2 juga satu angka di belakang koma. Kalau dikalikan keduanya berarti menjadi 2 angka di belakang koma. Maka ini menjadi 20,50. 20,50 bisa ditulis cuma 20,5. Karena angka 0 di belakang koma yang paling kanan itu tidak pengaruh dengan besaran angka. Kemudian satuannya adalah liter. Berarti banyaknya minyak goreng yang dibeli oleh Bu Eni adalah 20,5 liter. Soal selanjutnya yaitu pilihlah 2 buah pecahan yang hasil baginya adalah 3/4. Untuk memilih, tinggal 3/4 ini dikalikan pecahan sembarang. 3/4 yang diketahui, angka yang diketahui 3/4 dikalikan pecahan sembarang. Contoh bisa 1/4, bisa 1/2, bisa 2/4, dan lain sebagainya. Kita ambil misalnya 1/2. Maka dikalikan 3 kali 1 sama dengan 3, yang bawah penyebut 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 3/8. Nah, jadi angkanya adalah yang diminta berarti 3/8 dan 1/2. Karena 3/8 dibagi 1/2 hasilnya 3/4.
Jadi 2 buah pecahan hasil baginya adalah 3/4. Coba kita cek apakah benar 3/8 dibagi 1/2 hasilnya 3/4. Kita cek 3/8 dibagi 1/2 sama dengan, kali silang, 3 kali 2 sama dengan 6, 8 kali 1 sama dengan 8. Disederhanakan, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ketemu 3/4. Ketemu 3/4 dari 3/8 dibagi 1/2. Berarti pekerjaan kita betul. Jadi penyelesaiannya adalah 2 buah pecahan itu adalah 3/8 dan 1/2. Demikian penjelasan untuk materi kelas 5. Silahkan untuk di-subscribe supaya nanti bisa mengikuti materi-materi berikutnya. Dan jika video ini dianggap bermanfaat, silahkan untuk di-share sehingga teman-teman yang lain juga mendapat manfaat dari video berikut. Demikian, salam 1 angka.